gagal. Lagi dan lagi, rasanya seperti lingkaran tanpa ujung. Kamu mencoba, berharap berhasil, tapi lagi-lagi hasilnya sama. Tidak sesuai harapan. Pertanyaannya, kenapa? Pertama, mari kita luruskan dulu satu hal. Kegagalan bukan tanda kamu bodoh. Kegagalan bukan bukti bahwa kamu tidak berbakat. Dan kegagalan bukan berarti kamu harus berhenti. Seringkali kita gagal bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita belum tahu cara yang benar. Atau kita sudah tahu, tapi terlalu cepat menyerah sebelum cara itu bekerja. Kamu perlu memahami satu prinsip ini. Setiap kesuksesan itu hasil dari serangkaian kegagalan yang dihadapi dengan sikap yang benar. Orang sukses tidak lebih pintar dari kamu. Mereka hanya lebih sabar dalam bertahan saat gagal. Tapi kenapa rasanya gagal terus? Bisa jadi karena kamu mengulangi kesalahan yang sama. Atau kamu berjalan tanpa arah yang jelas. Atau kamu dikelilingi oleh lingkungan yang terus menarikmu mundur. Coba evaluasi pola hidupmu. Apakah kamu disiplin? Apakah kamu konsisten? Apakah kamu belajar dari kegagalanmu sebelumnya? Atau kamu hanya pindah ke impian baru setiap kali kamu merasa frustrasi? Gagal terus bisa terjadi karena kita terlalu fokus pada hasil cepat, bukan proses panjang. Kita terlalu banyak membandingkan pencapaian kita dengan orang lain, padahal mereka sudah mulai lebih dulu. Sekarang, saatnya kita ubah narasinya. Dari "aku gagal lagi" menjadi "aku sedang dalam proses memahami apa yang belum aku kuasai." Dan proses itu butuh waktu, butuh ketekunan, butuh keberanian untuk terus bertanya pada diri sendiri, apa yang belum aku ubah? Ketika kamu gagal, siapa yang kamu salahkan? Dunia, keadaan, orang tua, pasangan, atau kamu sendiri? Manusia punya kecenderungan alami untuk mencari alasan. Kita merasa lebih baik kalau bisa menyalahkan sesuatu di luar diri kita. Tapi kenyataannya, menyalahkan tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya membuat kita diam di tempat. Kamu tidak akan pernah maju jika kamu terus melihat keluar untuk menemukan alasan kenapa kamu tidak berkembang. Yang perlu kamu lakukan adalah menengok ke dalam. Tanyakan dengan jujur, sudah seberapa serius aku berusaha? Sudah seberapa disiplin aku menjaga konsistensi? Apakah aku belajar dari kesalahan atau hanya menghindarinya? Ini bukan soal menyalahkan diri sendiri, tapi soal mengambil tanggung jawab. Saat kamu mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu, kamu mengambil kembali kendali. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan, kamu jadi sutradara dari perjalananmu. Lihatlah mereka yang berhasil. Mereka bukan yang hidupnya paling enak, tapi mereka yang memutuskan untuk berhenti menyalahkan orang lain dan mulai membangun jalan mereka sendiri, walau susah, walau lambat. Kamu nggak harus tahu semua jawaban sekarang, tapi kamu harus mau jujur. Mau mengakui bahwa kesalahanmu adalah guru terbaik, dan bahwa satu-satunya cara keluar dari kegagalan adalah dengan bergerak, bukan menyalahkan. Pernahkah kamu memperhatikan pola harianmu? Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Berapa lama kamu scroll media sosial? Apa yang kamu konsumsi setiap hari secara fisik dan mental? Sadar atau tidak, kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari sedang membentuk masa depanmu. Kalau kamu merasa hidupmu gagal terus, coba periksa rutinitasmu. Apakah kamu punya jadwal yang jelas? Apakah kamu bangun pagi dengan semangat atau hanya karena terpaksa? Apakah kamu punya waktu untuk belajar setiap hari atau lebih sering larut dalam distraksi? Orang sukses bukan mereka yang hanya punya mimpi besar, tapi mereka yang mampu membentuk kebiasaan kecil yang mendukung mimpi besar itu setiap hari. Kegagalan bukan datang dari satu kesalahan besar, tapi dari akumulasi kebiasaan kecil yang salah. Bangun terlambat satu hari, mungkin tidak terasa efeknya.
tapi bangun terlambat selama 100 hari. Itu bisa merusak arah hidupmu. Mulailah perhatikan dirimu sendiri. Jadilah manajer untuk waktumu, bukan sekadar karyawan untuk mimpimu. Karena pola hidupmu hari ini sedang menentukan kualitas hidupmu besok. Kamu boleh punya impian sebesar langit, tapi kalau fondasinya rapuh, semua itu bisa runtuh kapan saja. Banyak orang bermimpi jadi kaya, sukses, terkenal, dihargai, tapi mereka enggan membangun dari bawah, enggan melalui proses panjang yang tidak terlihat. Mereka ingin hasil cepat, tapi tidak siap berjuang lama. Pertanyaannya, bagaimana fondasi hidupmu? Apakah kamu sudah membentuk mental tahan banting? Apakah kamu siap tetap bergerak ketika hasil belum juga datang? Apakah kamu sanggup bekerja tanpa pujian, tanpa pengakuan, hanya karena kamu percaya bahwa ini jalannya? Sukses sejati dibangun bukan dari keberuntungan sesaat, tapi dari karakter yang kuat. Dan karakter itu dibentuk dari hari-hari biasa yang kamu jalani dengan luar biasa. Lihat mereka yang berhasil mencapai sesuatu yang besar. Di balik pencapaian mereka, ada malam-malam panjang tanpa tidur. Ada kegagalan yang dihadapi dengan kepala tegak. Ada keputusan sulit yang mereka ambil tanpa jaminan berhasil. Semakin besar impianmu, semakin kuat kamu harus membangun dirimu. Karena jalan menuju tujuan besar itu akan penuh ujian. Jangan hanya berdoa untuk pencapaian besar. Berdoalah juga agar kamu sanggup memikul tanggung jawab dari pencapaian itu. Karena seringkali yang membuat orang gagal bukan ketidakmampuan, tapi ketidaksiapan mental saat kesuksesan mulai mendekat. Bangun fondasimu, hari demi hari, sedikit demi sedikit. Jangan anggap remeh proses kecil, karena di sanalah kekuatanmu dibentuk. Coba perhatikan baik-baik lingkungan di sekitarmu. Siapa orang yang paling sering kamu ajak bicara? Apa topik pembicaraan kalian? Apakah itu percakapan yang membangun atau justru membuatmu semakin pesimis? Sadar atau tidak, lingkunganmu adalah cerminan dari masa depanmu. Kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang suka mengeluh, menertawakan impian, atau berkata, "Ngapain susah-susah, hidup mah gini aja," maka jangan heran jika kamu mulai kehilangan semangat. Lingkungan negatif akan mencuri mimpimu perlahan, tanpa kamu sadari. Namun sebaliknya, jika kamu berada di antara orang-orang yang mendorongmu untuk terus maju, yang tidak takut gagal, dan yang berani menghadapi risiko, maka energinya akan menular padamu. Kamu akan merasa bahwa hal besar itu mungkin dicapai. Masalahnya adalah, banyak orang terlalu nyaman dengan lingkaran lamanya. Mereka tahu lingkungannya toksik, tapi takut merasa sendirian kalau keluar. Mereka lebih memilih aman dalam keterbatasan daripada bertumbuh dalam ketidakpastian. Kamu tidak bisa mengubah hasil kalau kamu tetap berada di tempat yang sama, bersama orang yang sama, melakukan hal yang sama. Kadang, langkah pertamamu bukan bekerja lebih keras, tapi memilih untuk menjaga jarak dari yang membuatmu mundur. Cari lingkungan baru, bergabung dengan komunitas yang mendukung, bacalah buku dari orang-orang hebat, dengarkan cerita dari mereka yang sudah lebih jauh, karena kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Dan jika kamu ingin hidupmu berubah, kamu harus mulai mengelilingi dirimu dengan perubahan. Ingat, support system itu bukan kemewahan, itu kebutuhan. Ada hal yang lebih menyakitkan daripada kegagalan, yaitu menyerah sebelum mencoba sepenuh hati. Banyak orang sudah kalah bahkan sebelum bertanding. Mereka tidak gagal karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak mampu. Mereka memikul beban mental yang tak terlihat. Keraguan, ketakutan, trauma masa lalu
yang menghalangi langkah mereka sebelum benar-benar bergerak. Inilah yang disebut mental gagal sebelum berjuang. Ini adalah kondisi ketika pikiran kita sudah dipenuhi skenario buruk, bahkan sebelum satu langkah diambil. Paling juga gagal lagi. Orang kayak aku mana bisa sukses? Udahlah, aku nggak seberuntung mereka. Jika kamu terus-terusan memberi makan pikiranmu dengan narasi itu, jangan heran kalau tindakanmu selalu ragu-ragu, setengah hati, dan akhirnya benar-benar gagal. Pikiran adalah sumber kekuatan atau kehancuran. Yang kamu yakini, itulah yang akan kamu jalani. Jika kamu percaya bahwa kamu bisa bertumbuh, kamu akan mencari cara. Tapi jika kamu percaya bahwa kamu memang ditakdirkan gagal, kamu akan mencari alasan. Perubahan hidupmu dimulai dari sini. Ubah ceritamu. Ganti kalimat internal yang kamu ulang-ulang setiap hari. Mulai bicaralah pada dirimu sendiri seperti kamu sedang menyemangati sahabat yang kamu cintai. Katakan, aku belum bisa, tapi aku belajar. Aku pernah gagal, tapi aku belum selesai. Aku pantas untuk bangkit. Jangan biarkan masa lalumu mendikte masa depanmu. Kamu bukan apa yang terjadi padamu. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk lakukan setelah itu. Karena banyak orang besar yang dulunya dianggap tidak akan berhasil. Tapi mereka tidak membiarkan opini orang lain jadi takdir mereka. Mereka menulis ulang naskah hidup mereka sendiri. Sekarang giliranmu. Pernah merasa sudah berusaha keras, tapi tetap saja seperti ditarik ke belakang? Bisa jadi bukan kamu yang lemah, tapi kamu berada di lingkungan yang salah. Lingkungan yang diam-diam melemahkan semangatmu. Lingkungan yang menganggap mimpi itu cuma omong kosong. Lingkungan yang tidak membangun, hanya menghakimi. Kita semua adalah hasil dari kombinasi lingkungan tempat kita bertumbuh dan pilihan yang kita ambil. Dan kabar buruknya, tidak semua orang di sekitarmu ingin kamu sukses. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut kamu berhasil, sementara mereka tetap di tempat yang sama. Perhatikan ini, siapa orang yang kamu ajak ngobrol setiap hari? Apakah mereka mendorongmu maju atau menarikmu ke zona nyaman? Apakah kamu dikelilingi oleh orang yang suka mengeluh, menyalahkan, atau hanya jadi penonton hidup orang lain? Jika kamu berada di antara 5 orang yang suka meremehkan diri sendiri, kamu akan menjadi orang ke-6. Tapi kalau kamu bersama 5 orang yang punya semangat belajar, bertumbuh, dan tidak takut gagal, kamu juga akan ikut berkembang. Lingkungan itu seperti tanah. Benih yang baik tidak akan tumbuh di tanah yang kering dan penuh racun. Begitu juga kamu. Kamu bisa punya mimpi besar dan kerja keras luar biasa. Tapi kalau kamu tumbuh di antara mereka yang terus meragukanmu, kamu akan cepat layu. Beranilah memilih lingkungan yang sehat. Mungkin kamu harus berjalan sendirian dulu. Tapi percayalah, kesendirian dalam pertumbuhan lebih baik daripada keramaian dalam stagnasi. Mulailah dari komunitas kecil. Ikuti orang-orang yang visinya jelas. Batasi akses orang-orang yang hanya datang untuk menjatuhkan. Kamu tidak bisa mengubah semua orang, tapi kamu bisa memilih siapa yang kamu izinkan memengaruhi hidupmu. Sekarang, kamu sudah tahu jawabannya. Kegagalan bukan akhir, kegagalan bukan vonis, kegagalan adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit, untuk berubah, untuk menolak menyerah dan mulai bertanya dengan serius, apa yang bisa aku lakukan hari ini agar hidupku bergerak maju? Terlalu lama, kamu terjebak dalam siklus. Mencoba, gagal, mengeluh, menyerah, ulang lagi. Dan tidak sadar, waktu berjalan terus. Tahun demi tahun, impian tinggal wacana, semangat tinggal cerita. Tapi hari ini berbeda. Hari ini kamu punya kesadaran baru. Kamu tahu bahwa hidupmu bukan ditentukan oleh siapa orang tuamu, tapi bagaimana kamu bertanggung jawab atas masa depanmu. Bakat bukan jaminan, tapi karakter dan kerja keras yang terus diasah.
Lingkungan bisa dibentuk, kebiasaan bisa diubah, dan kegagalan bisa dijadikan batu loncatan. Ingat ini, tidak ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Bukan motivator, bukan pasangan, bukan pemerintah, bahkan bukan waktu. Kalau kamu tidak mulai hari ini, maka 1 tahun dari sekarang, kamu akan tetap berada di tempat yang sama, atau lebih buruk. Kamu akan menyesal karena kamu tahu, seharusnya kamu bisa, tapi kamu tidak melakukannya. Bangkit bukan soal kondisi, tapi keputusan. Kamu bisa gagal 100 kali, tapi kamu hanya butuh 1 langkah berani untuk mulai keluar dari lingkaran itu. Buat keputusan hari ini, sekecil apapun. Kirim lamaran kerja itu, buka laptop dan mulai belajar, mulai olahraga, kurangi scrolling, hapus kontak toksik, baca 1 buku. Apa saja, asalkan bergerak, karena hidup ini tidak menunggu kamu siap, hidup hanya menunggu kamu berani. Dan satu-satunya jawaban untuk kegagalan yang terus berulang adalah bertindak, konsisten, dan bertumbuh setiap hari.